Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginannya, dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Dan orang yang lemah, maksudnya lemah akalnya, atau orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti keinginannya, yang mengikuti keinginan nafsunya, dan berangan-angan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya orang yang memiliki banyak ilmu, memiliki banyak pengetahuan dalam berbagai bidang keilmuan. Tapi Rasul menyatakan bahwa mereka yang cerdas itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan keinginan nafsunya yang cenderung pada hal-hal yang tidak baik dan terus melakukan amal-amal untuk kehidupan sesudah mati. Artinya melakukan amal-amal kebajikan sebagai bekal yang hendak dia bawa ketika nanti bertemu Allah pada kehidupan di akhirat. Sementara kebalikannya, orang yang lemah akalnya itu bukanlah orang yang tidak memiliki banyak pengetahuan, tapi mereka yang mampu mengendalikan keinginan nafsunya yang tidak baik itu adalah mereka, bahwa orang yang bodoh itu adalah mereka yang mengikuti keinginan nafsunya, mereka yang mengikuti keinginan yang tidak baik dari nafsunya itu, dan senantiasa berangan-angan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap kali melihat bahwa banyak orang menganggap bahwa kecerdasan itu diukur dengan banyaknya ilmu, pengetahuan, dengan nilai, dengan gelar-gelar akademik. Tapi dalam kenyataannya, mereka yang memiliki pengakuan secara keilmuan, mungkin pendidikannya sudah tinggi, tidak hanya sampai strata 1, bahkan sampai tingkat tertinggi strata 3, tapi dalam kenyataannya, mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka ke dalam kehinaan. Sama seperti apa yang kita saksikan dalam kehidupan kita ini. Bahwa mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apakah mereka orang yang tidak tahu? Tidak sama sekali. Para pencuri sebenarnya tahu bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang terlarang dan tidak baik. Para koruptor, seperti apa yang kita saksikan dalam kehidupan kita, mereka melakukan itu, ternyata bukan mereka tidak tahu bahwa korupsi itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan dalam kenyataan kita melihat mereka melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik itu pada saat mereka sesungguhnya tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Bahkan seorang penjina sebenarnya juga tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang hina dan dilarang oleh agama. Tapi kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka bukan orang-orang yang cerdas. Di saat mereka terperdaya oleh keinginan nafsunya yang cenderung pada keburukan itu. Oleh karenanya, menjadi orang cerdas ala Rasulullah Muhammad SAW adalah menjadi orang yang mampu mengendalikan nafsunya, yang mampu menjaga dirinya dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik atas dorongan-dorongan nafsu yang cenderung membawa kita pada keburukan.
Para pendengar, hafizakumullah, di mana saja berada. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasulullah yang cerdas dalam versi yang disebut dalam hadis beliau tadi. Bukan cerdas hanya sekedar memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, tapi kita tidak mampu memanfaatkan ilmu yang kita miliki itu. Oleh karenanya, mendidik nafsu agar senantiasa tunduk pada perintah-perintah agama, pada ajaran-ajaran kebaikan, adalah sebuah keniscayaan yang harus terus kita lakukan. Dan salah satu media terbaik untuk mendidik nafsu adalah dengan berpuasa, di mana puasa yang diwajibkan kepada kita tidak hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana kita juga dididik untuk mampu mengendalikan diri dari segala perkataan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia, termasuk perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan tercela, memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengendalikan diri kita dari segala perbuatan yang terlarang. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita peroleh, pengetahuan yang kita dapatkan, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Bukan sebaliknya menjadi orang-orang yang lemah akal, yang artinya ketika dia memiliki pengetahuan dan ilmu yang tinggi, tapi dia tidak mampu mengendalikan keinginan nafsunya yang cenderung pada keburukan-keburukan. Mudah-mudahan perjuangan kita dalam mengendalikan nafsu dan terus mau berbuat untuk kebaikan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.